ikut bangkit nggak? Susah bicara sama orang apa Iya sebetulnya. susah. Anda akal-akalan, saya pakai akal, Anda akal-akalan. Anda mengatakan kulupnya Yesus itu juga adalah Tuhan Anda. Pertanyaan saya, ketika Yesus terangkat ke langit, kulupnya ikut? Bodoh memang anak ini, bodoh. Iya. Bodoh. Otakmu nggak akan berkembang, nggak mengenal Bukan wahyu tidak Tuhan. berkembang, Anda terjebak dari ucapan Anda yang Anda tidak mau karena mengenal Anda itu atau menerima penyembah wahyu Tuhan. pagan. Kulupnya Yesus juga adalah Tuhan Anda, kata Anda tadi. Tainya Nah, pun ketika Tuhan, Yesus tainya, terangkat ke tainya. langit, ketika Dengar, Yesus tainya terangkat pun ke langit, Tuhanku. apakah kulupnya ikut terangkat? Tainya pun Tuhanku, jadi berkat sama aku. Tainya aja. Pertama. Berarti saudara Kristen lihat nih, saudara Iskandar mengatakan Tuhannya Kristen itu tai. Gila memang orang kalau tidak punya akal, tidak pakai akal ya. Inilah ciri-ciri kalau orang tidak berakal. Kayak gini, masakan tainya Yesus juga adalah Tuhannya. Alamak. Itu saya anggap sebagai pujian. Apapun kamu bilang. Gila, ini bukan ujian, ini gila, ini gila. Ujian bagi diri Pertanyaan saya, ketika kemudian Tuhanmu bangkit naik ke langit, kulupnya ikut naik enggak? Susah ngomong sama kau cuma. Loh, kok susah? Supaya Dosma tahu bahwa Dosma selama ini penyembah kulup. Tidak mengenal jati dirimu itu seperti siapa. Gimana ceritanya orang ini? Sekarang yang disalahkan saya. Yesus terangkat ke langit. Ingat ya. Kalau kau orang bijak justru dari peribahasamu kau bisa dengar. Yesus terangkat ke langit. Dia adalah Tuhanmu. Kulupnya tidak ikut naik ke langit. Berarti Tuhanmu satu masih ada di bumi. Ayo, burung merpati Tuhanmu, Yesus anak Maria Tuhanmu, roh bertanduk 7 bermata 7 Tuhanmu, ditambah satu lagi Tuhanmu, ditambah lagi satu Tuhanmu, satu lagi Tuhanmu ditambah lagi, yaitu Tuhan kulup. Tuhanku ada 4 rupa-rupa warnanya, 3-3-nya naik ke langit. Tinggal Tuhan kulup di bumi. Ayo kau cari Tuhanmu yang kulup itu di mana sekarang? Iya. Ntar datang dia, ntar lagi datang. Ah, dia datang dalam bentuk kulup. Kulup Terserah lah mau bentuk apa dia datang terserah dia lah. Nggak ada yang tahu itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Longor. Jadi Dosma selama ini nyembah kulup. Juma. Janganlah kau jadi gila. Masa jadi gila gitu aja kalah, masa jadi gila. Pantasan Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, ternyata mereka penyembah kulup. Tapi mulia di hadapan Tuhan. Ya kan? Jadi, Indonesia tertawa. memang harus Indonesia tertawa di saat STT Nias menista Islam, menista Allah. Ternyata ada Kristen jujur. Kristen itu penyembah kulup. Iya, kalau orang yang nggak mendapat Aduh. pasti ungkapan segala Parah. Kayak kau ini Dewa, coba periksa kulupmu Dewa. Kulupmu hati-hati nanti disembah. Nah tadi Pak Iskandar mengatakan tainya juga Tuhan. Ambil alih, aku mau tidur dulu. Enggak mampu kamu Juma. Jangan sok beroperasi depan saya. Orang Kristen nyembah kulup. Tunggu loh.
Tengok itu nanti gila itu kawan kita itu. Ada manusia di zaman modern ini. Kalau orang Hindu kan penyembahannya beda-beda, iya kan ya. Ada orang nyembah api, ada orang nyembah batu, ada nyembah pohon, ada nyembah sapi, ya kan ya. Ini satu beda, nyembahnya kulub. Saya istirahat dulu. Nanti stok tertawa saya habis. Aduh, saya mau simpan dulu sebagian. Silakan, Wak, silakan. Rasid, silakan. Ampun. Tadi Pak Iskandar tadi bilang tainya juga Yesus, tainya juga Tuhan. Betul Sakit ya, Pak kepalaku Iskandar? langsung. Tainya Yesus juga Sanggup bawa Tuhan. kamu ke situ tapi kau mampu-mampukan. Pak Iskandar, tadi Pak Iskandar kan bilang kalau tainya Yesus Tuhan juga, betul tidak? Itu karena nengok si Juma terlalu kekanak-kanakan sifatnya. Orangnya sok perasaan Tohayu tetapi kekanak-kanakan. Di sini nampak artinya diskusi itu nggak perlu karena kita sama aja saling menjelekkan, nggak perlu. Kita pula yang menjelekkan dia. Jadi, Kok jadi saya yang menjelekkan kamu, Bang? Tetapi itu tadi Bapak bahasa. Iskandar. Bapak Iskandar, padahal tadi saya udah wanti-wanti dari awal. Bapak kalau hanya mengimani saja tidak memakai akal pikiran, udah Pak, hindari aja debat diskusi lintas agama karena kami di sini memakai akal, Pak, bukan memakai perasaan atau hati. Akal Bapak kan intinya. Iya. Bapak kan cuma intinya, Pak. Ya kan? Bapak kan cuma intinya Yesus Tuhan. Kalau memang Yesus Tuhan, ya udah, terima aja, Pak. Karena kalau Bapak mau mendapat Tadi saya sudah terangkan pakai akal. Udah. tidak ada akal, Pak. Tidak masuk akal yang Bapak jelaskan. Saya terangkan Itu, dulu Pak. nih ya. Ketuhanan Tuhan Yesus itu secara akal logika yang bisa Ketuhanannya Tuhan Yesus secara akal logika. Silahkan. Oke. Jika saya bertanya, siapa yang bisa membalaskan kesedihan atau tamparan kepada manusia dibalaskannya lagi dengan kebaikan? Tuhan. Siapa, Yesus. Pak? Siapa yang melakukan? Hanya Yesus. Ya, satu. Yang kedua. Bukan. Apa itu? Diapain dia? Ya lihatlah dia disalibkan tetap dia berseru. Karena kebanyakan orang, Pak, kagak berani dia ngelawan. Kalau dia berani ngelawan belum sempat disalib udah koit. Jadi kamu itu mempercayai dia itu sebagai nabi sebagai apa atau gimana? Sebagai manusia biasa, Pak. Kamu percayai dia makanya tapi saya tidak bilang kamu dari dengar apa yang dia awal. ucapkan. Nah, dia akan datang ke hari terakhir. Tahu? Bapak ini Dengar. seorang Kristen. Sekarang saya bertanya atau dulu. seorang Dengar, saya bertanya dulu. Kamu percayai Yesus itu sebagai nabi di dalam Al-Quran kamu, betul? Iya, betul. Dia datang untuk datang 2 kali, betul? Dikatakan di Al-Quran, wa iskala ibnu Maryam inni rasulullah alaikum. Terus? Betul kan? Ya. Siapa yang bisa menjanjikan seperti itu kalau tidak Tuhan langsung? Lah, Ada Tuhan nabi yang yang ngomong seperti menjanjikan itu, untuk Pak. datang Itu 2 kan kali? firman Al-Quran, Pak. Itu kan firman Tuhan Al-Quran itu, Pak. Iya serupa, kami mempercayainya di kitab kami dia itu sebagai Tuhan. Lah, Bapak bukan Saudaraku percaya, mempercayai Pak. dia Bapak di percayanya kitab saudara sebagai nabi. Ya tentu kan nabi kan itu kan orang yang harus dimasukkan juga, harus didengarkan juga apa ungkapan dia, ya kan? Ya, ungkapannya Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku Karena dari telah awal disampaikan pun kepada dia mereka. sudah mempersilakannya kepada kita. Menurut kamu siapakah aku? Siapa aku? Tiba-tiba aku. Siapa, Pak? Kenapa? Ya, itulah Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan sama kita supaya kita itu memiliki kepercayaan yang penuh kepada Dia. Siapakah Pak, aku menurut kamu? Oke, Pak, kedagingan Yesus punya Tuhan nggak, Pak? Kok kedagingan Yesus punya Tuhan gimana? Mari pertanyaanmu. Nah, Pertanyaan coba Yesus cocoknya itu kedagingan Yesus sebelum melakukan apapun dia berdoa, Bapak. Bahkan Yesus itu adalah manusia yang taat. Karena ketaatannya dalam berdoa, Tuhan mendengarkan doanya lalu diselamatkan. Siapa yang menselamatkan Tuhan? Ya Tuhan. Hei, Tuhannya siapa, Pak? Ya Tuhan Yesus. Nah, loh, kok Tuhan Yesus menyelamatkan dirinya sendiri? Ya nggak boleh rupanya. Aku menyelamatkan diriku sendiri nggak boleh rupanya. Loh, tapi Allahu Akbar.
Loh. Bapak menyelamatkan diri sendiri kan itu Bapak sendiri, pemikiran Ya Bapak udah. sendiri. Ini Bapak Tuhan berdoa dia, sama diri Tuhan sendiri. dia menyelamatkan diri sendiri lah. Bapak berdoa diri sendiri, berdoa sama diri sendiri gitu. Berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, Yesus berdoa kepada siapa? Sama Tuhan Yesus. Alamak saya mate nih. Mata ini gimana, Pak? makanya kau pahami datangnya dia itu sebagai manusia, kerajaannya Bapak, ditinggalkannya, ketika kekuasaannya Yesus ditinggalkannya. mengatakan, Dia datang ketika sebagai manusia supaya Bapak, mengajarkan dengerin, Pak. dirimu mengenali Gini sifat deh. Allah. Ya gini Paham? deh. Sebentar. Bapak ada Tapi Bible kalau nggak, Pak? kamu Bapak, nggak Pak, terima Pak, dia, Pak, no belajar. problem. Kenapa? Bapak. Karena akal dan otakmu sudah dipikiri sama nabi-nabi yang lain atau pengetahuan Ya, yang Bapak. lain. Bapak ada Bible nggak, Pak? Ada jauh Ada jauh. di rumah, Bapak di mana, Pak? di luar. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapak. Bapak itu siapa? Ya Bapak dia lah, Bapak dia. Bapaknya dia itu Tuhan bukan? Tuhan, Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Bapak dan Yesus itu beda tuh atau tidak? Satu. Satu. Jadi nggak bisa lagi efek ketawa gua. Yang satu. Makanya dia dibilang itu roh, dia itu daging, dia itu firman. Kalau firman itu berbentuk roh di dalam diri Yesus, apakah Yesus kerasukan Tuhan? Loh kok kerasukan? Nah, Beda kerasukan itu bahasanya, bro. nah, nih Seperti Pak. begini, seperti begini Pak. dia itu gambarannya. Gini. Yang dengar. Hari ini hari apa, Pak? Tah, aku pun bingung hari apa ini. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Ya, Nah, yang lahir itu Tuhan, betul Pak? ya, Yang mati itu siapa Pak? Tuhan. Yang mati Tuhan. Ya, Masih ada Tuhan pada saat Yesus mati. ya. Tuhan mana bisa mati? Itu kan hanya kedagingannya dia mati. Jadi yang mati itu siapa? Dagingnya. Tuhannya kemanusiaannya. Tuhannya tetap, makanya dia bangkit, dia tidak ada kematian. Tuhannya tetap di mana Bapak? Kalau Tuhannya tetap di dalam diri Yesus, selama ini Yesus tidak mati. Yesus cuma pura-pura mati karena dia membangkitkan dirinya sendiri. Betul tidak Pak? Pemahamanmu beda sama pemahaman kami, Le. Kasih saya pemahaman di mana Yesus Pemahamannya mengatakan- begini, dengar. Ah, Jangan Anda yang menjelaskan karena Anda yang membutuhkan apa sumber. coba Udah. sumbernya dari mana Pak? Kedatangan Tuhan itu melalui Rokok gua mana Pak? Rokok gua mana Pak? Oh habis. Ya lanjut Pak. udah. Kedatangan Tuhan itu karena apa? Karena kemurkaan hati manusia terhadap Tuhan, tidak percaya Ya. dari dulu. Udah, manusia itu seperti kita ini sekarang. Dulu gitu juga Ya. lah prinsip manusianya, memang bodoh-bodoh, dungu-dungu. Ya, yang percaya dengan hikmat Tuhan, tetapi tidak tahu dia itu bentuk Tuhan seperti apa. Ya Tuhan, Tuhan, saya ikuti. udah. Saya ikuti maunya Bapak. Saya ikuti maunya Bapak. Yesus udah. mati di tiang salib. Kan begitu. kedatangannya, dengar. Pak, udah. Enggak usah ngomongin kedatangannya Pak. Kedatangan Tuhan sebagai manusia di bumi untuk menyatakan dirinya itu sebagai sang pencipta, yang artinya yang maha bisa. Dua. Jadi Datang dia yang sebagai menciptakan manusia. Maria siapa Pak? Pak yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan lah. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan ibunya lalu melahirkan Tuhan, betul? Kok melahirkan Tuhan? Memang susah. Yang dilahirkan Yesus, yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa Pak? Yesus. Yesus. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan. Coba, Tuhan siapa Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Coba Bapak pikir sendiri dulu. Bapak diem dulu, terus Bapak pikir, coba. Tuhan Udah. Yesus yang menciptakan Bunda Maria, lalu Bunda Maria melahirkan Yesus. Coba Bapak pikir, Pak. Pak, Dengar. Pak, pikir, Iya, Pak. ini tunggu biar aku Pak. pikir, biar aku jelaskan sama kalian. Hey! Dengar dulu. Nah, Udah dibilang tadi dia mau keluar melalui siapapun sukanya. Nanti kalau dia keluar dari sapi kalian bilang pula lah Tuhan itu sapi. udah bukan Pak, udah benar itu keluar dari manusia. Pertanyaannya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Yesus menciptakan siapa?
Kok menciptakan siapa? Enggak ada diciptakan. Yesus mencipta. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan. Tuhan ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan. Tuhan siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan siapa, Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus, betul? Kena lah, Pak. Masih ini. Masih masuk akal menurut Bapak? Beda pemahaman. Beda pemahamannya katanya, pemirsa. Allahu Akbar. Tidak semua terus? orang mendapatkan wahyu untuk pengetahuan kuasa Tuhan. Iya. Wahyu dari Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, itu wahyunya siapa, Pak? Kok wahyu siapa? Ya wahyunya Tuhan lah. Wahyunya Tuhan menciptakan manusia lalu melahirkan Tuhan. Apakah itu wahyu, Pak? Yang jelasnya begini ajanya. Udah. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu dikatakan kamu mengatakannya dia daging atau nabi atau guru atau apa, itu no problem sebetulnya sama dia. Tetapi itulah kebanggaan kami seorang Kristen yang memiliki Bapak kalau bangga sesuatu, Pak, Bapak dipikir-pikirkan juga. Begini loh, Pak, sedikit saya jelaskan, Pak. Itu sudah saya terima mulai dari lahir, tidak perlu lagi keraguan ataupun Anda meragukan saya. Paham yang Bapak terima itu Anda paham. itu menyangkal pengetahuan saya, nggak boleh. Masalahnya Bapak paham tidak menerima memakai akal atau memakai modal imani saja gitu loh. Karena di dalam iman kami diajarkan berbahagialah kamu yang menerima aku yang tidak melihat namun percaya. Nah, tidak melihat Yesus namun percaya. Bapak percaya Yesus siapa? Ya, itu udah aku bilang tadi, beda pemahaman kami dengan pemahaman kamu. Bagaimana Bapak bisa memahami Tuhan itu diciptakan, Tuhan itu dilahirkan, Tuhan itu diutus? Bagaimanapun Anda tidak akan memahami ataupun tidak menerima wahyunya. Pakai metode apa saya caranya? Metodenya bagaimana, Bapak? Metodenya bagaimana caranya bisa memahami yang namanya Tuhan itu dilahirkan? Metode apa, Pak? Kok metode apa? Sedangkan kau pun mati besok dilahirkan kau lagi. Oke, pada saat Yesus dilahirkan di muka bumi, apakah dia sudah mengambang gelar Tuhan? Kalau dia masih di bumi, masih dimanapun, dia itu raja, tetap raja. Raja segala raja. Pada saat dia menjadi raja di dalam gendongan ibunya, apa yang dia kuasai, Pak? Ya, semua. Apa? Semua. Semuanya apa semuanya? Ya tentang kebaikan Tuhan lah kepada segala ciptaannya, bukan kejahatannya. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana itu, Pak? Iya, Tuhan yang mana? Tuhanku Yesus lah. Mana ada Tuhan yang lain daripada Tuhan Yesus? Pada saat Yesus digendong sama ibunya, pada saat Yesus digendong sama ibunya, apakah di sorga, di sana, di langit masih ada Tuhan? Ya ada. Ada. Berarti Tuhan ada berapa, Pak? Roh Allah, daging. Roh Allah, daging. Ada roh, ada daging. Pada saat Yesus digendong, pada saat Tuhan Yesus digendong sama ibunya, apakah Tuhan di sorga itu masih ada? Ya ada. Masih ada. Berarti ada berapa Tuhan? Tritunggal, 3 jadi 1. Tritunggal. Siapa lagi itu satu, Pak? Tadi kita lagi ngomongin 2, Allah Bapa sama Yesus. Nambah lagi siapa satu? Bapa. Allah Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Udah Kudus itu masuk siapa kan lagi, artinya, Bapak? Hah? Udah. Roh Kudus itu siapa lagi, Pak? Loh. Guru bisa, raja bisa, suka kalian lah mau dibilang apa di sama Tuhan itu, suka mau tai anjing babi, tapi dia tahu. Ada 3 yang bersaksi tentang diriku. Tapi yaitu tadi pemahaman tentang iman itu berbeda. Berbeda. Bagaimana iman Bapak memahami tentang manusia ini adalah Tuhan? Balik lagi. Ya, terutama terima dulu Roh Suci, Roh Kudus Tuhan. Roh Suci siapa, Pak? Roh Suci, Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu roh apa daging? Balik-balik mutar otakmu, payah kali dibilang. Nah, kita muter lah otak di sini, Pak, sampai otak ini mikir. Loh, kamu nanya tadi dikasih tahu, tapi
itu harusnya nggak dipertanyakan lagi. Udah saya bilang Pak, Bapak ini hanya mengimani Yesus memakai hati Pak, bukan memakai Oke, akal. sekarang saya pindah keimanan dulu untuk sementara ini. Apa yang bisa Silakan. dibanggakan oleh agama kalian? Untuk Apa aku Pak? bisa Apa hidup. yang Oke. Yang kami pahami di dalam Islam itu adalah di mana Allah Sang Pencipta langit dan bumi itu menciptakan dengan firman-Nya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini memakai firman, dengan firman-Nya. Firman itu apa? Perkataan. Lalu pada saat kita sinkronisasikan atau kita baca di dalam Al-Quran mengatakan innama amruhu insya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dengan perkataan maka jadilah. Kun perkataan maka terjadilah. Fayakun. Begitu Pak. Nah, Tuhan yang mana yang Bapak mau sembah ini? Manusia yang diciptakan oleh firman. Gitu loh Pak. Ya, tentu sajalah Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Pencipta yang kita sembah. Tuhan yang Maha Pencipta. Siapa yang Maha Pencipta Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Balik lagi ke Tuhan Yesus. Ya. Di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Sedangkan Kejadian 1 mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya. Bapak mentuhankan yang diciptakan firman yang mana? Karena semuanya ini firman Pak yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, tinggal aja kau membijakinya. Membijakinya yang mana Pak yang mau dibijaki? Iya, banyak Tuhan yang kau anggap banyak. Tuhan itu kau kenali apa Tidak perilaku ada dan Pak, kita cuma satu ketetapannya. Tuhan Pak. Di mana Satu Tuhan itu contoh, kenali dulu ketetapannya di dalam pernikahan, ketetapannya di dalam bersyukur, ketetapannya di dalam memberi. Yang beri gimana? apa Pak? Bapak ketetapannya di dalam pernikahan, apakah Yesus menikah? Ya, di dalam pernikahan kami kekristenan ada ketetapannya. Di dalam ketuhanan yang lain gimana? Ada enggak? Sesuai dengan keinginan Tuhan enggak? Bapak ngomongin pernikahan, apakah Yesus menikah Pak? Itu tidak perlu. Kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Ya. Di dalam kekristenan, di hukum Tuhan berlaku. Di dalam pernikahan itu sangat sakral. Sangat sakral, hukum Tuhan berlaku. Lantas Iya. kenapa Tuhan Yesus tidak menikah Pak? Iya ampun, memang dongo nggak nyambung berbahasa sama kalian tuh. Bapak bilang hukum sakral itu menikah. Iya. Nah, Bapak ngomongin pernikahan sedangkan Yesus aja nggak menikah Bapak. Ada orang yang ditentukan untuk menikah, ada orang yang ditentukan untuk tidak menikah. Karena Berarti Yesus keinginannya- orang yang tidak ditentukan menikah, betul? Ya, karena dia itu Tuhan. Tuhan itu loh. Sebetulnya kalau mau menikah ya, yang enggak kayak mana dibilang. Bisa dikatakan pernikahannya dia kita nggak tahu entah kayak mana. Pernikahan dia, siapa yang menikah Pak? Pernikahan siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus pernah menikah Pak? Alamak. Payah bicara sama orang dangkal-dangkal memang payah nggak nyambung. Lah iya Pak, enggak apa bicara sama dangkal. Pokoknya Bapak harus memberi saya pemahaman bagaimana ceritanya Tuhan ini menikah. Tuhan itu bisa dikatakan kayak mana dibilang Bagaimana dibilang? dia tunggal esa. Oke, Dia gini itu deh Pak. tidak Oke ada Pak, yang bisa sekarang memahami keinginan dan ketetapan dia, tetapi Iya, gini. manusia Gini, Pak, yang gini, telah Pak. diberikan wahyu untuk memahami. Pak, dengarkan dulu saya Pak. Kita berbicara serius sekarang Pak ya. Saya tidak teriak-teriak lagi, kita bicara. Bapak tahu tidak esensinya Tuhan itu seperti apa Pak? Esensinya Tuhan itu dia bisa dikatakan zat, unsur, elemen Zat. ataupun narasumber atau apa segala macam lah yang banyak yang bisa dikatakan seperti dia itu sebagai apa. Menurut Bapak, menurut Bapak, seberapa banyak keesaan Tuhan? Coba Bapak uraikan satu persatu. Ya nggak terbatas, nggak melebihi dari terbatas. dunia dan apa inilah. Oke, Tuhan Maha Suci tidak Pak? Ya suci, Tuhan Maha Besar tidak Pak? besar, Maha Perkasa tidak? betul, Maha Kuasa tidak? betul. Maha Goib tidak? Goib, Mm-mm.
Ah, ini pula lagu bahasa goib ini aku nggak tahu arti goib itu apa itu. Oke, nggak apa-apa. Bapak hilangkan aja atas. Goib itu hayal atau kira-kira- apa itu? Oke, Maha Suci, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Perkasa. Di dalam 4 yang kita sebutkan ini ada tidak Pak di dalam diri Yesus? Iya semua. Semua. Bapak tahu tidak, kalau hanya besar kita dapat mengukur sesuatu bahwasanya hal ini besar. Tapi Iya. kalau ada kata maha di depannya berarti bukan hanya sekedar ukuran. Iya. Oke? Bukan hanya sekedar ukuran. Nah, ternyata pada saat kita cek Yesus itu terukur. Berarti sudah tidak maha besar dong. Iya kan? Diceknya di mana? Ya. Bapak melihat Yesus bisa mengukur nggak besarnya Yesus kayak bagaimana waktu jadi manusia? Loh, saya bisa mengukur dia itu satu orang yang layak untuk aku jadikan berarti Yesus dia itu terukur. sudah memberikan segala sesuatunya dengan pemahaman, dengan pengertian, dengan keadaan. Iya, udah nggak usah panjang-panjang Pak. Berarti Yesus itu terukur, betul? Iya. Ya, kalau dia terukur berarti sudah tidak maha besar. Loh, itu menurut pengakuanmu. Kalau menurut pengakuan saya, Ilah, Bapak paham nggak sih Pak? Pak, gini Pak. Bapak paham tidak Pak? Ilmu dunia ini seperti apa Pak? Ketika dijelaskan sesuatu, bahwasanya setiap perkataan itu ada esensinya, setiap perkataan itu ada penjelasannya. Gimana kita memahami tentang manusia yang rasional seperti apa Pak? Kalau Bapak mengatakan bahwasanya Yesus itu maha besar, di mana kemahaannya Pak? Sedangkan dia terukur. Bapak mengatakan Yesus maha suci, sedangkan dia keluar dari tempat yang tidak suci. Ketika Bapak mengatakan Yesus maha perkasa, sedangkan perutnya ditusuk tombak itu jebol. Gitu loh Pak. Jadi Bapak kalau mau memaksakan bahwasanya intinya Yesus Tuhan, sudah saya wanti-wanti dari tadi ke Bapak. Pada akhirnya apa Bang Zuma ngomong selesai lah Bapak. loh, Bapak seakan-akan mengatakan bahwasanya Bapak memakai akal memahami Yesus. Sedangkan Yesus itu kalau mau dipahami sebagai Tuhan, itu tidak harus berakal, Pak. Karena kalau Bapak seharusnya, berakal, dengar, seharusnya kalau kamu